Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still. Oke, kembali lagi kita di channel YouTube-nya GMTS Jabodetabek. Cuman kita hijrah ke Bandung nih. Kita dengar ada impresi jabat di sini. PNS lah di salah satu institusi ya kan, punya jabatan juga. Jadi kita mampir untuk lebih kenal lebih jauh siapa sih sebenarnya jabat di sini, ya kan? Oras, udah. Oras. Udah ini ke Bandung, mana ceritanya? Ceritanya, ya kita kan PNS memang ditugaskan di Jawa Barat baru Oktober tahun 2021 kemarin pindah penugasan dari kementerian, dari pusat. Jadi kita baru sekitar 10 bulan lah bertugas di Jawa Barat. Awal karir di BPN? Kalau awal karir BPN tahun 2002 bertugas di kementerian di Direktorat Pengukuran dan Penetapan Batas, ya. Kemudian lebih kurang 16 tahun di pusat di kementerian sampai kepala seksi, kemudian promosi ke Bengkulu Tengah selaku kepala kantor 2,5 tahun di sana, kemudian ditugaskan kembali ke kementerian di Dirjen Penataan Agraria sekitar 2,5 tahun. Nah, baru Oktober kemarin kita ditugaskan di sini. Jadi dulu ngelamar sebagai PNS-nya di mana nih? Waktu ngelamar, saya waktu itu masih kerja di swasta, waktu itu di Pekanbaru. Oh, Ya, Pekanbaru juga. Pekanbaru. Jadi mendaftar waktu itu dari Pekanbaru, kemudian ada penerimaan, kita dapat informasi dari senior, mendaftar, kemudian lulus dan ditugaskan di pusat. Tadinya kerja di swasta nih. Iya Bang. Bagaimana prosesnya kok? Ada lowongan nih di PNS kan seperti biasa kan ada pengumuman penerimaan PNS gitu. Iya. Ini gimana ceritanya dulu nih? Ya dulu waktu di swasta itu memang saya juga aktif atau ketemunya dengan senior-senior yang di BPN juga, di Kanwil BPN Riau. Ya saya nggak bisa melupakan namanya Pak Herjon Panggabean ya. Pak Herjon Panggabean waktu itu adalah salah seorang kepala seksi. Nah, beliau yang merekomendasikan, "Dek, ini ada penerimaan di BPN." Beliau Kok ya. abang bisa gaul? Iya, jadi Udah bisa gaul di situ. Di Kanwil, padahal masih kerja di swasta. iya, swastanya itu ya memang Calo. pekerja. Iya, namanya swasta kan ada pekerjaan ke swasta yang lain, ke developer, ke Oh, jadi BPN. hubungannya adalah kaitannya sedikit Iya, ke BPN. Iya, jadi kan di BPN itu kan ada kegiatan-kegiatan survei pemetaan. Kebetulan saya kan dari jurusan teknik geodesi yang memang disiplin ilmunya terkait pengukuran, pemetaan, jadi ada hubungan lah dengan BPN. Itu diterima nyogok atau apa nih, Dak? Wah, kalau Murni ya? murni. Iya, murni dong. Nah, maksudnya Iya. adalah image atau brand masyarakat harus bayar gitu kan? Iya, jadi lucu juga ya, bukan lucu ya. Dulu kan waktu pendaftaran penerimaan itu kan kita diarahkan memilih di luar Jawa. Jadi saya pun waktu itu milihnya di Papua, Kalimantan Timur sama
Taktik gitu ya? Sama Maluku. Enggak, Itu- memang dimintanya di luar Jawa. Oh, bukan taktik ya? Kan kadang ada yang punya taktik gitu, bilang yang di sana biar jarang gitu ya kan? Ya, kita kan mikir juga ya, barangkali kalau kita di timur, ya peluang untuk diterimanya lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, memang arahan waktu penerimaan calon pegawai negeri sipil itu memang diminta memilih di luar Jawa. Jadi kita pilih waktu itu 3 provinsi itu, pilihan 1, 2, 3. Tapi waktu pengumuman penerimaan PNS itu kita penempatannya justru di pusat. Dan sebenarnya memang waktu kuliah saya kan kerja praktek ya. Kerja praktek itu kebetulan di Jakarta. Ngelihat macetnya Jakarta itu waktu itu nggak kepikiran tuh akan kerja di Jakarta, nggak mau lah. Pengennya di luar Jakarta lah waktu Itu di Pekanbaru ya waktu itu ya. Nah, waktu kuliah saya di Teknik Geodesi ITB ya, saya kan masuk tahun 94. Kan ada itu kerja praktek di perusahaan-perusahaan. Kita PKL. tahun 9798 itu masih krismon begitu, cari kerja praktek ya kan agak sulit juga. Nah, kita dulu cari tempat kerja praktek itu sampai ke Jakarta, ketemu perusahaan-perusahaan survei, ngelihat panas dan macetnya Jakarta itu nggak pernah kepikiran untuk bekerja di Jakarta, memang nggak mau, menghindar lah. Berarti lulus kuliah ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru. SMA di SMA di Curug, di Bengkulu. lahir Lahir di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Jadi gitu. Itu. SD SD sempet di Tanjung Ampalu sekitar 1 tahun ya. Kemudian kelas 2 itu sudah di Curug. SMP juga di Curug. Di SMP di Curug, SMA di Berarti bisa bahasa Curug dong udah. bisa sedikit-sedikit itu Kan kan, beda ya Bengkulu sama Curug bahasanya. agak mirip lah ya. Bengkulu, Sumatera Selatan itu kan pakai O ya. Cak Mano, saya itulah. Dua Rebau. Mirip-mirip lah. Jadi gitu. Nikah tahun berapa nih udah? Nikah saya itu 2008 dengan berusiaan. 2008 berarti PNS sudah berkarir Sekitar 2002 6 tahun ya. 6 tahun. Iya. Umur berapa tuh udah? Umur 2008 itu berarti 33 lah, jelang 33. Kok telat nih? Apa bayangan kok telat nikah nih kayaknya? Ini kan tiga-tiga kan ibaratnya telat nikah ya. Iya. Ya enggak juga. Enggak juga. Ya kan. Tapi barangkali karena menikmati pekerjaan ya sampai lupa. Tapi ya baru ketemu jodohnya ya sekitar tahun itu 2008. Udah Baru sehat. siaran. Anak atau baru sekarang? Ada Baru. berapa nih buntut nih? Baru 1 ya. Ini mudah-mudahan lah berikutnya segera diberkati Tuhan. Amin. Nambah lagi. Nama baru kita siapa nih, Dak? Nama guru kita JL, sekarang umur 10 tahun. 10 tahun. Ya, kelas 5. Sekarang tinggal di Bandung atau di mana domisilinya ini? Kalau domisili rumah di Jakarta, di Jakarta Selatan ya. Jadi kalau namanya anak udah sekolah kan, kalau pindah-pindah kan dia udah nyaman katanya di sekolah itu, jadi kita aja yang goso ke Jakarta. Kecamatan apa nih, Dak? Di Jakartanya, di Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu tuh. Enggak jauh-jauh ya. Pasar Minggu ternyata. Opung boru apa? Boru Sipayu. Boru Cipayung. Iya, Boru Sipayu. Opung itu dua-duanya dari Curug juga tinggalnya. Ya, tinggalnya sekarang masih di Curug. Iya. Masih hidup dua-duanya. Masih sehat, puji Tuhan. Iya. Kami 6 bersaudara. 6. Iya, 6 bersaudara. Saya anak pertama. Anak pertama. Iya. Yang kedua di Yang kedua di Lampung, Boru. Kemudian yang ketiga sampai ke 6 itu laki-laki. Jadi 1 perempuan, 5. nyebar semua enggak? Iya. Macam-macam, ada yang di Kalimantan Timur itu nomor
nomor 4 ya, nomor 3-nya di Curug, apa namanya, entrepreneur lah. Nomor 5 di Kota Bengkulu PNS, nomor 6 di Curug juga. Curug juga. Jadi udah sejabat apa nih? Kan kita ada 7 soheng. Kalau kata Bapak, kami ini si jabat Sidaboltok. Si jabat Sidaboltok, ini huta itu di Sidolon, Tandarabun. Oh, Tanda Rabu. Tandarabun, Sidolon. Iya. Pernah pulang ke sana? Ya, terakhir beberapa bulan yang lalu ya pulang ke situ, ke bulan-bulan berapa ya? Bulan Juni mungkin terakhir ke kampung. Juni tahun ini. Ya, tahun ini. Ya. Berarti Sombusi Hall si jabat nggak datang dong? Itu kan Juli. Oh, berarti Juli itu ya Sombusi Hall ya. Berarti saya mungkin bulan 5 atau itu ya. Enggak datang ya Sombusi. Ini nggak datang, nggak dapat info atau bagaimana nih? Bukan. Dapat sih informasi, tapi kan nggak bisa juga hadir langsung, ada kegiatan-kegiatan lain gitu. Gitu. Ya barangkali nanti kita akan datang. Jadi karena kesibukan, Iya. bukannya nggak mau hadir. Iya. Ramai katanya ya. Yang hadir ya. Agak lebih, ya mau dibilang sih lebih ramai dari yang sebelum-sebelumnya, lebih membludak. Iya ya, aku lihat sih itu ada live siarannya ya, lihat di YouTube juga. Oh, nonton Saya di- lihat ramai ya. Kalau arisan udah ikut nggak atau kumpulan-kumpulan si jabat gitu? Arisan-arisannya terus terang memang belum ikut ya, tapi dengan kerabat-kerabat kita yang si jabat ya, yang di Jakarta ya, kita tetap keep in touch lah, tetap kontak-kontakan. Yang akrab udah di Jakarta sama si jabat siapa nih? Dok? Sama bapak tua atau udah siapa lah yang di Jakarta? Iya, ada yang namanya yang dari, terutama yang dari Sidolon lah ya, yang masih satu rumpun kita. Nah, Ya, ada yang Patut Anak, ada Patut Amanggudaku di Bekasi. Ya. sambil ngopi lah ya, Dak. Iya, silakan. Mampir di kantor tinggi BPN ini, tengok dulu ruangannya. Nah, ini pertanyaan yang berhubungan dengan kerjaan. Iya, iya. Yang marga sejabat biasanya ada nggak sih yang minta bantuan Minta bantuan. terkait kerjaan? Ya, Atau untuk pribadinya lah terkait sesuai dengan pekerjaan gitu kan? ya, ya. Sertifikatku dong, bikinin dong gitu kan? Ya, pasti ada lah, pasti. Ada ya? Tapi mau si jabat, nggak si jabat, pasti kita bantu kalau kita bantuan di bidang. Itu kan umumnya memang semua kan dari minta bantuan. Iya. Cuma kan kadang ada yang ini kan bukan dari pejabatnya, bukan. Dari kaminya yang keluarga tahu di situ ada keluarga, ada sejabat, pasti kami yang nyamperin kan begitu kan, yang ngejar gitu. Nah, ada nggak yang seperti itu? Iya, ada. Oh, oke. Dan kita juga karena kita paham permasalahan pertanahan ini juga harus hati-hati penanganannya. Kalau kita kumpul dengan saudara-saudara juga kita sampaikan. Ya, termasuk juga tanah kita di kampung juga kita arahkan waktu pulang kemarin itu kalau bisa di sertifikasinya itu atas nama bersama. Lah supaya apa? Supaya tidak gampang terjual. Nah, Ini gitu. atas nama bersama gimana nih? Sertifikat atas nama bersama. Sertifikat atas nama bersama itu dimungkinkan ya. Yang penting ada kesepakatan di antara keluarga kita itu, di antara keluarga besar itu, misalnya satu opung atau satu opung misalnya 10 kakak ya, yang anaknya ya, 10 kakak itu dicatat namanya Dalam di dalam buku satu sertifikat itu ya, sehingga nanti tidak gampang terjual. Karena kalau atas nama pribadi ya kadang kebutuhan mendesak ya, kebutuhan mendesak perekonomian, kemudian juga godaan investor di kawasan Danau Toba itu kan mudah kita tergiur untuk menjual dengan harga mahal ya. Ya, kebijakan nama bersama ini kapan ya? Itu sebenarnya di UPA juga sudah dijelaskan ya, bahwa sertifikat itu boleh disertifikatkan atas nama perorangan atau atas nama bersama.
Ya, cuman memang ini sepertinya belum sering tersosialisasi, padahal itu keuntungannya justru lebih banyak. Apalagi kekerabatan kita di orang Batak ini kan masih cukup kuat. Ya. Misalnya di kampung itu hanya katakanlah 6 kakak lah yang saudara sekandung misalnya. 6 kakak atau lae atau abang kita, patut abang atau patut abang muda. Mungkin 25 kakak itu justru dirantau. Tapi bukan berarti yang 25 kakak itu tidak punya hak atas tanah di situ kan. Ya dibikinlah 6 kakak di kampung tambah 25 kakak yang di luar kampung kita, berarti 31. Bisa kita sertifikatkan untuk berarti tanah ulayat itu dijadikan sertifikat nama bersama keturunannya semua. Iya dong. Berarti meminimalisir potensi sengketa juga, potensi terjual juga. Iya, termasuk bentrok horizontal juga kayaknya. Iya. Yang suka ribut ya kan. Iya. Itu kita dorong seperti itulah. Kita sampaikan. Jadi kalau ada tanah ulayat di kampung kita, solusinya lari ke tanah bersama aja gitu ya. Iya, cuman ini kadang karena mereka merasa lebih untung atas nama pribadi-pribadi, kan dapatnya jadi kecil-kecil atas nama pribadi-pribadi ya. Jadi kalaupun nanti kita kelola, misalnya jadi tempat wisata lengkap dengan vilanya, lengkap dengan daerah pemancingannya atau daerah peternakannya, agak sulit kalau kita hanya bicara luas misalnya hanya 500 meter atau 2000 meter. Nah kalau misalnya dia sertifikat hak bersama, kalau dikumpul satu hamparan kan mungkin ada 3 hektar atau 10 hektar kan, opsi untuk bikin kegiatan bisnis itu kan jadi banyak. Investasinya ada gitu ya. Bukan jual tanah duit banyak habis. Iya. Ini penting ini Bang, perlu kita sampaikan ke saudara-saudara kita supaya antara keluarga yang dirantau barangkali dia punya pemikiran, punya modal, ya saudara kita yang di kampung juga punya ketekunan, punya kemampuan untuk mengelola tanah itu bisa gotong royong lah. Jadi satu sertifikat bisa nama bersama. Misalkan keturunan ahli warisnya siapa. Jadi nggak perlu repot bagi-bagi. Kadang-kadang ada yang bagi, karena pinggir jalan jadi konflik lagi. Ternyata bisa dengan memikirkan usaha apa, bisnis apa, sertifikatnya nama bersama, nggak mesti sendiri-sendiri. Iya. Oh iya. Udah lama itu ya. Iya, itu penting itu. Ya. Kalau enggak nanti kan bagaimanapun investor itu kan tetap lebih pintar daripada kita yang orang awam ya. Karena mereka punya modal, punya jaringan, punya macam-macam semuanya orang pintar itu ya kan. Ya, kita pun menghadapi pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba yang merupakan super prioritas ini harus segera jemput bola, ambil bola. Jadi mindsetnya udah kepikiran ke bisnisnya aja, nggak capek energi habis masalah tanahnya ya kan. Iya. Wah, info yang menarik nih Dan. Baik ada kayaknya itu dulu perbincangan kita. Ya, terima kasih sangat nih. Makasih sama-sama Bang. Sukses buat si jabat. Oke, GMTS Mantap. jabat doang.